Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1571. Long Zaitian berjalan beberapa langkah ke depan, mendatangi Jiang Qian, dan menatap Jiang Qian. Jiang Qian menyentuh mata Long Zaitian, dan ada ketakutan di matanya, dan dia mundur 2 langkah tanpa sadar. Kamu adalah orang yang pantas mati. Saat itu, para prajurit di perbatasan selatan melakukan pertempuran berdarah, tetapi kamu memperkaya dirimu sendiri di ibu kota kekaisaran. Perilaku seperti itu, jika itu adalah individu, pasti sudah membunuh seseorang, dan kamu hanya kehilangan lengan. Apa yang kamu tahu? Apakah ada alasannya? Long Zaitian menatap Jiang Qian dan bertanya dengan suara dingin. Aku tidak bersalah atas kematian, aku sudah membayar dosa-dosaku. Jiang Qian sangat terganggu, dan dia agak canggung untuk berbicara. Benarkah? Apakah ini hanya harga satu tangan? Apakah hidup dan mati puluhan ribu tentara di perbatasan selatan hanya bernilai satu tangan Anda? Benarkah? Long Zaitian terus bertanya. Saya. Ditekan oleh Long Zaitian berulang kali, Jiang Qian mundur selangkah demi selangkah, dan di akhir interogasi, dia hanya duduk di tanah. Naga. Raja Naga, jangan pergi terlalu jauh. Guru suci adalah sepupu saya. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga setengah dari keluarga kaisar? Kualifikasi apa yang harus Anda ajarkan kepada saya? Jiang Qian bertanya balik. Kakak laki-laki saya adalah penguasa perbatasan selatan. Dia memiliki jutaan orang pemberani di bawahnya, dan prestisenya meningkat dari hari ke hari. Panggilan dari atas dapat membuat para pahlawan dunia berkumpul untuk menanggapi. Ini lebih dari sekadar cukup untuk mengajari serangga sepertimu. Lin Si maju selangkah, nadanya sangat dingin. Kalian. Jiang Qian sangat ketakutan, pada saat ini, dia merasakan krisis yang kuat, ususnya sudah penuh dengan penyesalan, dan dia tahu sejak lama bahwa dia tidak akan datang ke tempat ini. Bukankah itu baik untuk hidup, mengapa kamu ingin mati? Guru, bagaimana Anda mengatakan bagaimana menangani orang ini, tidak peduli siapa yang mengirimnya? Mengirim orang seperti itu ke sini adalah semacam penghujatan terhadap guru. Selama guru mengatakan sepatah kata pun, Anda dapat menangani orang ini apapun kamu ingin. Diwuk maju 2 langkah, seolah membungkuk pada Long Zaitian, lalu berbicara dengan sangat sopan. Patahkan kakinya dan buang dia. Ekspresi Long Zaitian acuh tak acuh, dan dia berkata dengan dingin. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Jiang Qian berteriak keras, tetapi dia telah diseret oleh orang-orang di Wuk. Segera setelah itu, suara yang menusuk hati datang, dan diperkirakan Jiang Qian telah menerima hukumannya. Setelah itu, mata Long Zaitian tertuju pada 7 master lainnya, dan dia berkata, adapun kata-katamu. Long Zaitian ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah dia tidak memikirkan bagaimana menghadapi orang-orang ini. Tatapan Long Zaitian juga membuat ke-7 master merasa tidak nyaman, masuk akal bahwa mereka bukan lagi master biasa, dan penekanan momentum master seharusnya tidak terlalu berdampak pada mereka. Tapi situasi saat ini. Raja Naga, kami adalah penjaga guru suci, mungkinkah kamu ingin membunuh kami? Pria berhidung bengkok itu bertanya dengan suara dingin, dia menatap Long Zaitian dengan tatapan dingin yang menyeramkan. Yah, tentu saja tidak, kamu adalah penjaga guru suci, beraninya aku membunuhmu, apa yang kamu bercanda? Long Zaitian tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. Ketika 7 tuan mendengar kata-kata ini, mereka segera menghela nafas lega. Kalau begitu ucapkan selamat tinggal dulu. Gunung dan sungai akan bertemu satu sama lain. Raja Naga, aku menyarankanmu untuk menjaga dirimu sendiri. Tuan berhidung bengkok membungkuk dan melawan, berbicara dengan nada yang sangat serius. Setelah mengatakan ini, dia membawa yang lain di belakangnya dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Long Zaitian tiba-tiba berteriak. Mendengar kata-kata dengan hidung bengkoknya, dia langsung menegakkan tubuh dan ekspresinya menjadi dingin. Dia tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Raja Naga, apa maksudmu? Hidung bengkok menoleh dan bertanya dengan suara dingin. Apakah tempatku di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau? Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya, dengan penuh arti. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya si hidung bengkok. Itu bagus, kamu bisa memotong lenganmu sendiri, atau mengambil telapak tanganku, dan jika kamu bisa hidup, kamu bisa pergi. Jika kamu memenuhi salah satu dari 2 syarat ini,
kamu bisa pergi. Bagaimana? Permintaanku tidak terlalu banyak, kanan? Long Zaitian memandangi 7 master dengan nada dingin. Raja Naga, tidak mudah bagi seorang prajurit untuk berlatih. Jika lenganmu patah, kamu akan kehilangan seluruh masa depanmu. Terlalu banyak bagimu untuk melakukan ini. Hidung bengkok menatap Long Zaitian dan bertanya. Maksudmu, tidak terlalu berlebihan bagimu untuk membunuh dan membakar. Apakah terlalu berlebihan bagiku untuk mengajari mereka yang membunuh dan membakar? Long Zaitian tersenyum, tapi senyumnya sangat dingin. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Hidung bengkok dengan cepat menjelaskan. Namun, kamu masih datang ke tempat ini hari ini. Sejak kamu datang, tentu saja kamu harus membayar harganya. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, seolah dia sangat tidak puas dengan kata-kata si hidung bengkok. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hidung bengkok mengatupkan giginya. Sudah kubilang, potong tanganmu sendiri, atau pegang tanganku. Pilihan yang kuberikan padamu sudah cukup. Long Zaitian mengucapkan kalimat lain dengan suara dingin. Anda. Hidung bengkok tiba-tiba terdiam. Aku akan menghitung sampai 3, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan memilih untukmu sendiri. Nada suara Long Zaitian dingin. 3. Long Zaitian meneriakkan sejumlah, dan pemandangan segera menjadi sunyi, dan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka juga mundur satu demi satu. Long Zaitian adalah pakar top, tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang ingin dia lakukan di seluruh Gritsia. Terlalu banyak penipuan adalah terlalu banyak penipuan. Raja Naga, tidak mudah untuk berlatih, mengapa harus begitu? Kami menembak bersama, saya tidak percaya bahwa kami bahkan tidak bisa berjuang untuk jejak kehidupan. Saat ini, semua orang sudah membicarakannya. Pokoknya, ini kematian, dan kematian di tangan seorang master jenius, lebih baik kita bersatu dan bertarung. Ya, lawan. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak bertarung, itu terlalu banyak penipuan. Ketujuh master bertukar pikiran satu sama lain, dan ide mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat. Sudahkah kamu menemukan jawabannya? Long Zaitian bertanya dengan suara dingin. Raja Naga, jika kamu menggertak kami hari ini, kami pasti akan membalasmu 100 kali lipat di masa depan. Karena kamu mengatakannya hari ini, maka datanglah. Hidung bengkok menggertakkan giginya. Tidak ada masa depan, tidak ada pengembalian, kamu tidak layak. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, kekuatannya tiba-tiba menjadi padat, dan jejak tangan besar tampak muncul di langit di atasnya. Ketika Yingoubi dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka langsung berubah, dan mereka juga memusatkan momentum mereka untuk melawan. Ledakan. Tampaknya semburan energi yang menakutkan jatuh dari langit, menggulung debu di tanah, dan tanah yang terkena benturan tampak tenggelam dalam sekejap. Engah. Puff puff. Puff 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 puff. Di bawah kekuatan telapak tangan Long Zaitian, 7 master memuntahkan darah satu demi satu, bahkan tidak bisa berdiri, mereka berlutut satu demi satu, dan napas mereka lamban. Bab 1572. Hidung bengkok dianggap yang paling kuat di antara para master ini, tetapi dia masih terluka parah saat ini, dan dia berdiri dengan goyah, dengan sudut mulutnya masih berlumuran darah. Raja Naga, kamu terlalu licik. Menunjuk Long Zaitian dengan hidung bengkok, dia memarahi dengan keras. Terlalu licik. Kamu juga layak dianggap sebagai manusia. Siapa yang tidak tahu bahwa guru suci saat ini tertarik untuk memelihara anjing, dan kamu paling banyak adalah anjing yang dipelihara oleh guru suci, anjing dari anjing pelari. Nada suara Long Zaitian dingin. Anda. Dia mengaitkan hidungnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia kewalahan oleh aura Long Zaitian dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kembalilah dan beritahu di Chongyuan, aku akan kembali dan menemukannya secara pribadi, tembok kota istana tinggi, tetapi tidak cukup untuk menghentikanku. Mata Long Zaitian tertuju pada hidung bengkok. Dilihat oleh Long Zaitian seperti ini, hidung bengkok merasa seluruh tubuhnya sedingin es. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, hanya ada segelintir master di dunia ini yang dapat menekannya dengan aura seperti itu. Bahkan mungkin di Daxia, hanya Long Zaitian yang bisa melakukannya. Keluar. Long Zaitian memarahi dengan tajam, dan hidung bengkok itu mundur 2 langkah, sangat tidak rela, jadi dia hanya bisa mundur. Tuan-tuan yang dia bawa juga pergi dengan putus asa. Guru, saya akan mengirim seseorang untuk menjaga Anda di sini siang dan malam, dan jangan biarkan ikan dan udang kecil ini mengganggu Anda dan Nyonya sesuka hati. Diwuk maju selangkah dan membungkukkan tangannya dengan sangat sopan. Tidak perlu, orang-orang dari keluarga Lin ini sudah cukup.
Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Kakak Wuke, apa yang terjadi hari ini? Kami mengirim lebih banyak ahli ke sini, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir di sini. Pada saat ini, Lin Si juga berbicara. Karena ini masalahnya, tidak apa-apa. Guru, jika Anda menemui masalah, Anda dapat memberi tahu saya. Kaisar Wuxaya berbicara di ibu kota kekaisaran, dan itu masih diperhitungkan. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Diwuk setuju dengan pernyataan Lin Si. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Si menatap Long Zaitian. Hari ini di Chongyuan memberi mereka langkah seperti itu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk apa aku datang ke ibu kota? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian bertanya dengan tajam. Kakak datang ke ibu kota kekaisaran untuk menerima penyelidikan. Lin Si memikirkannya, dan berkata dengan jujur. Salah, saya datang ke ibu kota kekaisaran, satu untuk menemukan petunjuk tentang pembunuhan mendiang istri saya, dan yang lainnya untuk pihak Kaisar Qing. Satu untuk urusan pribadi, tetapi untuk ribuan mil tanah dan ratusan juta orang-orang yang tidak bisa saya lepaskan. Saya tidak perlu menerima penyelidikan. Di bawah penyelidikan, mereka tidak memenuhi syarat untuk menyelidiki saya. Long Zaitian mencibir. Raja. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berlutut dengan satu lutut. Kekuatan kuat yang ditampilkan oleh Long Zaitian cukup mirip dengan masa lalu, dan tuan yang hadir sangat dikagumi. Raja memiliki perintah, dan semuanya akan dipatuhi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua berkata serempak, suara mereka sangat keras. Bangunlah, kalian semua. Ketika aku membutuhkan kalian semua, aku secara alami akan angkat bicara. Long Zaitian memandang kerumunan dengan nada dingin dan otentik. Setelah semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berdiri dan berdiri tegak. Saudaraku, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Lin Si terus bertanya. Biarkan tim hukum yang dibawa oleh istri saya dan Skynet bekerja sama satu sama lain untuk menyelesaikan hal-hal keterlaluan yang telah dilakukan keluarga besar selama bertahun-tahun. Terutama keluarga Zhao, saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan orang-orang ini di depan kita saat ini. Long Zaitian menyipitkan matanya sedikit, wajahnya suram dan dingin. Tidak terlalu sulit. Skynet kita telah mengumpulkan bukti kriminal dari orang-orang ini di ibu kota kekaisaran untuk waktu yang lama. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyelesaikannya. Ketika Lin Si mendengar ini, dia berbicara dengan percaya diri. Saya ingin melihat daftar yang relatif lengkap dalam 3 hari. Long Zaitian mengangguk. Ini bukan masalah, saudara, serahkan saja pada kami. Jawab Lin Si. Guru, bisakah saya mengambil langkah untuk berbicara? Saat ini, Diwuk berbicara. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mundur satu demi satu, mengambil inisiatif untuk menghindari kecurigaan atas undangan Diwuk. Long Zaitian dan Diwuk berjalan ke sisi siapapun. Guru, apakah Anda akan mengadakan pertikaian dengan Kaisar? Diwuk mengerutkan kening dan bertanya. Apa yang ingin kamu tanyakan harus menjadi apa yang harus kamu lakukan? Kata-kata Long Zaitian menembus pikiran Diwuk, kepulangannya agak tiba-tiba. Jika dia kembali tiba-tiba dan pergi tiba-tiba setelah kejadian itu, di Chongyuan pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah di masa mendatang. Guru memiliki pikiran yang cemerlang, dan saya tidak dapat menandinginya. Saya sudah dalam dilema. Saya tidak ingin banyak. Dia hanya perlu memperlakukannya sebagai adik laki-laki. Perlakukan tentara dengan baik dan keluarga saya dengan baik. Jadi cukup lanjutkan. Diwuk menghela nafas panjang, sungguh tidak ada yang bisa disembunyikan dari Long Zaitian. Dengan karakter kakak laki-lakimu, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Apa menurutmu kita bisa mencapai rekonsiliasi? Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Guru ingin melihatnya secara langsung, bukankah untuk mencapai kesepakatan dengannya? Diwuk tidak mengerti sedikit, tapi dia berarti sesuatu. Tentu saja tidak, saya hanya ingin melakukan sesuatu yang ingin saya lakukan, misalnya menyingkirkan keluarga Zhao. Daxia, negara yang sangat besar, bagaimana pemerintah suatu negara dapat dikendalikan oleh sebuah keluarga? Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan menjawab. Guru berkata begitu, saya punya arahan, saya harus tahu bagaimana melakukannya. Diwuk berpikir sejenak. Kalau begitu katakan padaku apa yang akan kau lakukan. Long Zaitian bertanya dengan tajam. Selama guru tidak mencapai kesepakatan dengannya, saya akan selalu berdiri di sisi guru dan mendukung guru tanpa syarat. Diwuk mengatakannya hampir tanpa berpikir. Bagaimana jika aku membuat kesepakatan dengannya? Long Zaitian bertanya lagi. Mendengar ini,
Diwuk menghela nafas, berlutut dengan cemberut, dan berkata dengan emosional, jika demikian, tolong minta guru untuk menyelamatkan saya. Jika guru mencapai rekonsiliasi dengannya, saya akan menjadi sasaran pembersihan. Dalam hati saya setuju menjadi guru Anda, dan dia tidak akan membiarkan saya hidup untuk waktu yang lama. Meskipun saya penuh semangat, saya hanya melayani negara dan rakyat, dan tidak memiliki keinginan untuk bersaing demi ketenaran dan kekayaan. Dia menginginkan kekuasaan, dia menginginkan nama, dia mengambilnya, yang saya inginkan adalah keselamatan dan keamanan keluarga. Saya tidak bisa mencapai penyelesaian dengan dia karena dia sama sekali tidak ingin mencapai penyelesaian dengan saya. Jangan khawatir tentang itu. Setelah merenung sejenak, Long Zhaitian menjawab. Guru, Master Top yang saya besarkan di ujung utara pada dasarnya membawa kembali semua yang bisa saya bawa kembali. Guru, jika Anda butuh sesuatu, Anda hanya perlu memberi perintah. Orang-orang saya ini, dan Darkblade di selatan, tidak ada perbedaan, mereka benar-benar setia kepada Anda. Mata Diwuk sangat suram dan asli. Bab 1573. Saya memiliki ukuran saya sendiri di hati saya, Anda hanya melakukan hal Anda sendiri dengan baik. Long Zhaitian sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata kepada Kaisar. Tentu, Guru. Diwuk membungkuk dalam-dalam lagi, Long Zhaitian adalah orang yang paling dia hormati dalam hidupnya, di depan Long Zhaitian, dia tidak berani diremehkan. Kembalilah jika kamu tidak melakukan apa-apa. Aku bisa menangani apa yang terjadi hari ini. Long Zhaitian mengerutkan kening dan melirik ke kejauhan sebelum berkata kepada Diwuk. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Diwuk mengangguk, dan setelah berbasa-basi lagi dengan Long Zhaitian, dia pergi bersama orang-orangnya. Di depan halaman keluarga Lin, menjadi sunyi. Kamu juga harus pergi dan sibuk dengan hal-hal yang aku katakan. Aku sudah berada di ibu kota kekaisaran untuk sementara waktu. Long Zhaitian sedikit mengernyit, dan berkata pada Lin Si. Lin Si menjawab, dan pergi untuk melakukan sesuatu. Setelah masalah segera ditangani, Long Zhaitian kembali ke halaman dan menuju ke kamarnya. Ibu kota kekaisaran, di dalam Miyagi. Ledakan. Di Chongyuan melemparkan cangkir ke tanah, dan cangkir itu pecah berkeping-keping dalam sekejap. Suara sumbang membuat orang merasa sedikit terintimidasi. Para pelayan yang berbaring di tanah meletakkan kepala mereka di tanah, karena takut kepala itu akan jatuh. Tidak cukup diturunkan, dan itu akan menjadi lebih buruk menyinggung tuan di depannya. Di bawah seluruh dunia, apakah itu tanah raja, pantai tanah, dan menteri raja? Siapa dia? Raja Naga. Udaranya lebih besar dariku. Dia berani mematahkan tangan dan kaki orang yang saya kirim. Dia masih memiliki apa yang kamu takutkan. Di Chongyuan meledak marah dan bertanya dengan keras. Ledakan. Gelas giok berlapis kaca lainnya jatuh ke tanah, dan giok sebening kristal itu langsung terkoyak. Tuanku, tuanku. Pelayan yang terbaring di tanah gemetar dan ingin berbicara, tetapi dia tampaknya tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Apalagi yang dia katakan? Di Zongyuan bertanya dengan keras. Raja Naga juga mengatakan bahwa dia tidak membutuhkanmu untuk mengundangnya. Dia akan mendatangimu secara langsung. Adapun kapan, dia akan memutuskan. Pelayan itu berbicara dengan gemetar. Oke, bagus sekali, hahaha. Terang-terangan tidak mematuhi perintahku, dia sama sekali tidak menganggapku serius. Di Zongyuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan pelayan itu hanya menurunkan tubuhnya, bahkan meletakkan seluruh tubuhnya di tanah untuk menunjukkan kekagumannya. Tuanku, tenanglah, Raja Naga tidak tahu bagaimana memuji, dia akan dihukum. Para pelayan berbicara dengan keras. Hukuman. Siapa yang bisa menghukumnya? Di seluruh dunia, siapa yang bisa menghukumnya? Di Zongyuan bertanya dengan keras. Mendengar ini, pelayan itu hanya bisa berhenti berbicara, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Dada di Zongyuan naik turun karena marah, dan setelah sekian lama, dia tampak sedikit tenang. Jika dia ingin datang sendiri, maka dia akan datang sendiri. Saya akan menunggunya di sini, tapi saya ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Di Zongyuan berkata dengan marah. Mendengar kata-kata ini, para pelayan semakin tertunduk, dan tidak berani menatap di Chongyuan sekilas. Pergilah. Di Zongyuan meraung dengan marah, dan suaranya menyebar ke seluruh istana. Pelayan itu mendengar kata-kata itu, mundur perlahan, lalu melarikan diri dari tempat ini. Di ibu kota kekaisaran, di halaman keluarga Lin, di loteng tinggi. Long Zhaitian berdiri di loteng, di sampingnya adalah Gu Qinglian.
Apakah kamu benar-benar bertekad untuk bertemu pria itu sendiri? Gu Qinglian diam-diam menemani Long Zaitian dan bertanya dengan lembut. Saya tidak datang ke sini untuk menerima penyelidikan atau persidangan. Ini adalah sesuatu yang telah saya pikirkan sejak lama. Saya akan pergi menemui Di Zongyuan secara langsung. Long Zaitian mengangguk, sangat yakin. Bisakah kamu menyelesaikan masalah sepenuhnya dengan menemuinya secara langsung? Tanya Gu Qinglian. Tidak. Jika hubungan antara saya dan dia dianggap sebagai masalah, energi saya saat ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Saya hanya ingin mencapai tujuan saya sendiri. Saya pergi menemuinya hanya untuk mencapai tujuan saya sendiri. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, sangat yakin. Tapi masalahnya selalu ada, dan itu akan selalu menjadi masalah. Gu Qinglian menghela nafas ringan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Jika dia bersikeras membunuhku, aku bukan terong lunak. Bahkan jika aku bukan apa-apa sekarang. Long Zaitian tersenyum dingin, lalu berbalik dan turun ke loteng. Melihat ini, Gu Qinglian mengikuti. Apa yang Long Zaitian ingin lakukan, dia tidak bisa membantu, yang bisa dia lakukan hanyalah mendukung secara diam-diam dan berdiri bersamanya selamanya. Waktu berlalu dengan cepat, 2 atau 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, pada pukul 8 atau 9 pagi, terdengar ketukan di pintu suite Long Zaitian. Saudara laki-laki. Ada suara di luar pintu, itu adalah suara Lin Si. Silahkan masuk, kata Long Zaitian. Saat ini, dia dan Gu Qinglian sedang duduk di meja untuk sarapan, dan sarapan tampak lebih ringan. Saudaraku, semua yang kamu minta aku lakukan sebelumnya sudah selesai sekarang. Lin Si memegang sebuah gulungan di tangannya dan berkata kepada Long Zaitian. Apakah begitu cepat? Long Zaitian menundukkan kepalanya dan memakan roti kukus, dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Ini tidak terlalu cepat. Gulungan ini adalah semua tentang hal-hal jahat yang dilakukan oleh keluarga terkenal dan berkuasa di ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun. Perbuatan yang dapat dimasukkan dalam gulungan ini semuanya didasarkan pada batas kemampuan untuk dihukum. Lin Si memegang gulungan itu dengan erat dan berkata kepada Long Zaitian. Berikan padaku. Long Zaitian berkata tanpa mengangkat kepalanya. Mendengar ini, Lin Si berjalan mendekat, membungkuk sedikit, dan memberikan gulungan itu kepada Long Zaitian. Long Zaitian mengangkat kepalanya sedikit, mengambil gulungan itu dan meletakkannya di atas meja. Kakak, kapan kamu berencana pergi ke Miyagi untuk bertemu orang itu? Lin Si tidak buru-buru pergi, tetapi bertanya. Anggap saja hari ini, dia pasti cemas menungguku. Long Zaitian mengatakannya hampir tanpa berpikir. Terburu-buru. Lin Si jelas sedikit terkejut. Apakah kamu sedang terburu-buru? Aku merindukan Xiaoxi, dan aku ingin kembali ke kota Linjiang. Aku tidak ingin membuang waktu dengan mereka. Aku akan menyelesaikan masalah dengan caraku sendiri. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tersenyum tak berdaya dan berkata dengan jelas. Oke, karena kakak sudah memutuskan, aku akan mengaturnya. Lin Si menghela nafas, lalu berkata. Atur. Pengaturan apa? Long Zaitian tertegun sejenak dan bertanya. Kakak Uke sudah membuat persiapan. Jika sesuatu yang tidak dapat didamaikan terjadi antara kakak laki-laki dan Di Zongyuan, baik pihak dia maupun pihakku akan mengambil tindakan. Wajah Lin Si sangat bermartabat dan asli. Lakukan sesuatu. Long Zaitian sedikit mengernyit. Ya, untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Di Zongyuan juga telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Kami tidak tahu persis berapa banyak latar belakangnya. Lin Si berkata dengan serius. Dia tidak berani bergerak. Setelah sekian lama, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu yakin? Lin Si mengerutkan kening, dan bertanya dengan tidak percaya. Bab 1574. Aku tahu Di Zongyuan. Dia sangat berhati-hati dalam tindakannya. Dia tidak akan bertindak gegabah jika dia tidak yakin. Inilah mengapa dia mencoba segala kemungkinan untuk membiarkanku datang ke ibu kota. Pukul aku secara langsung. Long Zaitian mengangguk dengan kepastian mutlak. Pengaturan di pihak saya masih tidak dapat dibatalkan, jika terjadi kecelakaan. Saudaraku, saya tahu kekuatan Anda, tetapi kami tidak dapat mengambil risiko. Anda adalah jarum ajaib untuk prajurit perbatasan selatan. Jika terjadi sesuatu pada Anda, selatan perbatasan pasti akan menaikkan pasukan, kamu juga harus memahami karakter sang pangeran. Lin Si merenung sejenak, dan setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia berbicara dengan Long Zaitian. Terserah padamu. Jaga keamanan di sini, aku akan pergi ke Miyagi untuk menemui guru suci kita sekarang.
Setelah bertahun-tahun, dia pasti sangat merindukanku. Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan tenang, menimbang gulungan di tangannya, dan agak puas. Setelah mengatakan ini, dia keluar. Jangan impulsif dan kembali dengan selamat. Gu Qinglian menatap punggung Long Zaitian dalam-dalam, dengan nada khawatir. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berhenti, menoleh untuk melihat Gu Qinglian, dan tersenyum cerah, "Jangan khawatir, tidak apa-apa, tunggu aku kembali." Berkata, melambaikan tangannya, dan keluar. Lin Si juga berdiri di tempat dan tidak mengikuti. "Kenapa kamu tidak pergi dengan kakakmu? Dengarkan apa yang kamu katakan sebelumnya." Meskipun orang di Miyagi ini bukannya tidak masuk akal, dia juga orang yang berkuasa. Gu Qinglian memandang Lin Si dan menyarankan, "Kakak ipar, aku harus tetap di sini untuk memastikan keselamatanmu." Lin Si menggelengkan kepalanya, sangat yakin. Gu Qinglian hanya bisa menghela nafas, dia tahu di dalam hatinya bahwa Lin Si selalu hanya mendengarkan kata-kata Long Zaitian, dan dia akan melakukan apapun yang diminta Long Zaitian. "Aku tidak punya apa-apa untuk dilindungi di sini, kan?" Setelah sekian lama, Gu Qinglian berbicara lagi, tetapi dia merasa kata-katanya sedikit lemah. "Di mana ibu kota kaisar wilayah Kaisar Chongyuan, tanah harimau dan serigala? Orang-orang di dalam dan di luar kota istana semua ingin mengendalikannya, dan Gu Qinglian tahu betul bahwa dia adalah kelemahan Long Zaitian. Mereka tidak bisa menangani Long Zaitian, tapi mereka bisa menangani orang-orang penting di Long Zaitian, seperti dia." Setelah mendengar kata-kata Gu Qinglian, Lin Si tersenyum pahit, "Kakak ipar, ada banyak orang yang ingin mengendalikanmu di ibu kota kekaisaran. Tidak peduli apapun, aku tidak akan pergi, dan aku akan tinggal di sini selamanya." Nada suara Lin Si sangat tegas. "Aku juga tahu." Gu Qinglian hanya menanggapi tanpa daya. Wanita secara alami menyukai perasaan dilindungi, tetapi Gu Qinglian tidak menikmati perasaan ini saat ini. Dia berharap dia bisa menjadi lebih kuat, sehingga dia tidak akan tinggal di tempat ini seperti sekarang, menyeret energi Long Zaitian. "Kakak ipar, kembalilah, kakak akan kembali setelah menyelesaikan masalah ini." Lin Si berbicara lagi. "Bagus." Gu Qinglian menjawab, lalu berbalik dan kembali. Ibu kota kekaisaran, di dalam kota istana, di tembok kota. Cuaca hari ini agak suram, dan turun salju lagi 2 hari yang lalu. Saat ini ada salju putih di mana-mana, dan lingkungan sekitar terlihat kurang lebih tertekan. Di Chongyuan berada di tembok kota Miyagi, melihat ke kejauhan, dia menyipitkan matanya dan melihat ke depan dengan sedikit cemberut, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dadada. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang, dan seorang pelayan bergegas, datang ke Di Chongyuan, lalu berlutut dengan hormat. "Tuanku, Gubernur Provinsi Anan mengirimkan surat untuk menanyakan tentang situasi Raja Naga." Pelayan itu berkata, Di Zongyuan tidak memiliki reaksi khusus ketika mendengar kata-kata itu, dia hanya mengangguk sedikit. Di Zongyuan tidak mengatakan apa-apa, dan para pelayan tidak berani bangun, mereka hanya berlutut seperti ini. "Provinsi mana ini?" Setelah sekian lama, Di Zongyuan berbicara. Ini sudah menjadi provinsi ke-29. Semua 21 provinsi di selatan telah mengirim surat untuk menanyakan tentang situasi Raja Naga, menyatakan keprihatinan besar mereka tentang situasi Raja Naga. Para pelayan tidak berani mengangkat kepala, mereka hanya jatuh ke tanah. 29 provinsi, setengah dari negara Daxia, bahkan lebih dari setengahnya. Apa bagusnya Raja Naga ini? Apakah Raja Naga adalah ayah mereka? Di Zongyuan sedikit kesal dan mengerutkan kening. Sekarang, pelayan itu tidak berani berbicara lagi, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata ini. "Apakah kamu bodoh? Kenapa kamu tidak berbicara?" Di Zongyuan menatap pelayan itu dan bertanya dengan suara dingin. Si kecil tidak tahu harus berkata apa, dan takut mengatakan hal yang salah. Para pelayan tampak mengesankan. "Jika Long Zaitian meninggal di kota istana ini, apa yang akan terjadi pada Daxia? Beritahu aku." Di Zongyuan bertanya lagi. Si kecil itu rendah hati, dan negara itu penting, jadi jangan berani bicara omong kosong. Pelayan itu sangat cemas dan otentik. "Aku menyuruhmu mengatakannya, dan kamu baru saja mengatakannya, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong?" Di Zongyuan mengerutkan kening lagi, sangat tidak senang. "Kecil." Pelayan itu ingin terus berbicara, tetapi dihentikan oleh suara Di Zongyuan. Menjelaskan. Nada suara Di Zongyuan sangat kuat. "Hal kecil hanya bisa bohong. Tuan Raja Naga memiliki prestise yang sangat tinggi di Daxia. Jika Tuan Raja Naga mati di kota istana tanpa alasan,
saya khawatir dunia akan berada dalam kekacauan. Ada jutaan harimau dan serigala di perbatasan selatan. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat dan sombong, dan sangat menghormati Tuan Raja Naga. Begitu mereka bergerak, situasi Daxia mungkin buruk. Para pelayan berkata dengan lantang, nama Raja Naga mengakar kuat di hati orang-orang di Daxia, dan ketika ada yang menyebut Raja Naga, mereka mau tidak mau menambahkan, Tuan. Rasa hormat orang-orang Daxia terhadap Raja Naga tidak diragukan lagi telah melampaui rasa hormat terhadap Di Zongyuan. Tuan Raja Naga, mengapa Anda selalu menambahkan kata, Tuan, saat menyebut Raja Naga? Setelah mendengar ini, Di Zongyuan mencibir. Ini. Tuan, maafkan aku, Tuan maafkan aku salah bicara, aku pantas mati, aku pantas mati. Pelayan itu berlutut di tanah, menamparkan wajahnya, dan terus memohon belas kasihan. Kamu tidak bersalah. Di Zongyuan mengerutkan kening, agak tidak puas dengan penampilan pelayan itu. Terima kasih, Tuan, terima kasih, Tuan. Para pelayan mengucapkan terima kasih berulang kali. Turun. Di Zongyuan berkata dengan dingin. Tuanku, Anda telah berdiri di sini selama sehari semalam, Anda harus turun, saljunya tidak dingin, suhunya pasti akan lebih dingin malam ini, Anda tidak tahan. Ketika para pelayan melihat Di Zongyuan, mereka sedikit khawatir lagi. Bukankah Raja Naga mengatakan dia akan datang menemuiku? Aku hanya akan berdiri di sini, menunggunya datang menemuiku. Di Zongyuan melihat ke kejauhan, sedikit mengernyit, dan berbicara dengan sangat tenang. Tuanku, Raja Naga berkata demikian, tetapi dia tidak mengatakan kapan dia akan datang. Anda tidak bisa menunggu seperti ini selamanya, Tuanku. Bisakah tubuh Anda menahan angin dan salju ini? Mungkin malam ini, masih akan turun salju. Petik 2. Ketika pelayan mendengar ini, dia tampak khawatir. Bab 1575. Turun. Nada suara Di Zongyuan agak dingin. Puanku. Apalagi yang ingin Anda katakan? Aku bilang, turun. Di Zongyuan mengerutkan kening lagi. Mendengar ini, para pelayan membungkuk dan berjalan turun bahkan tanpa berani melihat ke arah Di Zongyuan. Di luar Miyagi, tertutup salju putih, dan seluruh ruang terbuka berwarna merah. Dalam cuaca setelah hujan salju, hanya sedikit orang yang keluar. Saat ini, di luar kota istana, hanya ada sedikit pejalan kaki. Berdiri dan menonton seperti ini, semuanya tampak begitu sepi. Tiba-tiba, matanya menyala. Dari kejauhan terlihat titik hitam muncul di batas jarak, dan titik ini perlahan bergerak ke arahnya. Saat titik hitam terus mendekatinya, titik hitam itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas, secara bertahap menampakkan sosoknya. Pria jangkung ini berjalan perlahan menuju sisi ini. Ketika Di Zongyuan melihat pria ini, matanya sedikit menyipit, dan wajahnya sedikit bermartabat. Raja Naga, dia hanya melihat wajah aslinya di file yang sangat rahasia di ibu kota kekaisaran, bahkan jika dia adalah guru suci Daxia, dia hanya bisa melihat wajah aslinya di file rahasia. Saya melihat pria itu berjalan perlahan, berjalan di bawah tembok istana, melihat ke atas, kakinya bergerak, tubuhnya terangkat ke udara, dan langsung menuju tembok kota. Akhirnya, tubuhnya dengan ringan mendarat di samping Di Zongyuan, matanya acuh tak acuh, memandang ke kejauhan. Anda datang. Di Zongyuan melirik Long Zaitian dan mengerutkan kening. Kamu harus tahu bahwa aku bisa membunuhmu sekarang. Nada suara Long Zaitian dingin, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Kamu bisa melakukannya, tapi kurasa kamu tidak akan melakukannya. Di Zongyuan juga melihat ke kejauhan, nadanya sedikit bermartabat. Kamu sedikit pintar, tapi belum tentu bijaksana. Long Zaitian adalah Tao lagi. Aku ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku, ada apa? Wajah Di Zongyuan juga acuh tak acuh. Apa milikmu? Apa milikmu? Apakah Daxia milikmu? Apakah kekuatan milikmu? Apakah ketenaran milikmu? Apakah uang milikmu? Bahkan jika kekuasaan, uang, dan nama adalah milikmu, Daxia bukan milikmu. Karena Daxia bukan milikmu, di mana Anda mendapatkan kekuatan, uang, dan nama, dan bagaimana Anda mendapatkan sesuatu yang menjadi milik Anda. Long Zaitian mencibir saat mendengar kata-kata Di Zongyuan. Keluarga kekaisaran saya telah mendirikan negara selama ratusan tahun, dan Daxia adalah Daxia kami. Di Zongyuan membuka tangannya, berbicara dengan paksa. Daxia adalah Daxia dari orang-orang di dunia. Setiap tanaman dan pohon di Daxia adalah milik orang-orang dari Daxia. Apakah Daxia dari keluarga kaisarmu? Ayahmu juga mengatakan bahwa Daxia adalah Daxia di dunia.
Sepertinya kamu tidak mendengarkan kata-kata ayahmu. Mendengar ini, Long Zaitian menggelengkan kepalanya, sangat kecewa. Ayahku, hehe, waktu telah berubah, dan satu generasi mendorong generasi berikutnya. Bagaimana pandangannya saat itu dapat diterapkan pada situasi saat ini? Di Zongyuan tersenyum, sangat dingin. Ketika ayahmu meninggal, dia mempercayakanmu kepadaku untuk membantumu mengelola Daxia. Dia bahkan mengatakan bahwa jika kamu tidak dapat melakukannya, aku dapat menggantikanmu. Sekarang perkembanganmu tidak seperti yang aku bayangkan. Secara keseluruhan, aku sudah biarkan kamu turun. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa. Raja Naga, tidak peduli kamu begitu kuat, aku adalah penguasa suci Daxia, kamu bahkan tidak memiliki rasa hormat yang diperlukan untukku. Kamu sama sekali tidak memperhatikan keluarga kaisar, kamu berani dan sembrono. Anda harus dihukum karena tidak mematuhi perintah suci. Karena itu, Di Zongyuan menjadi sedikit bersemangat, dia membenci Long Zaitian, terutama cara Long Zaitian berbicara, merendahkan, seolah dia bisa melihat semuanya. Perasaan ini membuatnya merasa tercekik. Tebak, apakah aku berani memenggal kepalamu sekarang? Long Zaitian memandang Di Zongyuan dengan seringai di wajahnya. Anda. Menghadapi kata-kata seperti itu, Di Zongyuan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat, wajahnya memerah. Ayahmu adalah seseorang yang aku hormati, tetapi kamu tidak. Kecurigaan, pikiran sempit, dan menyerang saudaramu sendiri, aku tidak pernah mengajarimu hal-hal ini, dan ayahmu mungkin tidak mengajarimu. Tetapi kamu telah mempelajari semuanya sendiri. Dalam hal ini, jangan salahkan aku karena menggunakan beberapa cara. Long Zaitian menatap Di Zongyuan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apa yang kamu inginkan? Di Zong bertanya dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menangani tuan yang telah kamu serang di sini? Tuanmu benar-benar tidak cukup. Namun, sejauh yang aku tahu, kamu harus memiliki lebih dari kekuatan kecil ini. Jika kamu benar-benar sia-sia, maka punggungmu ayah, saya tidak akan memberi Anda posisi Daxia. Anda bukannya tidak berguna, tetapi Anda memiliki pikiran yang jahat. Bahkan hari ini, saya dapat memberitahu Anda secara pribadi bahwa Anda tidak cocok untuk posisi ini. Ada rasa dingin yang tak bisa dijelaskan di wajah Long Zaitian. Apakah saya cocok atau tidak? Anda tidak memiliki keputusan akhir, Raja Naga, siapa Anda, semua tentang Anda diberikan oleh keluarga kaisar saya. Di Zongyuan menggertakkan giginya. Benarkah? Bukankah kamu mengambil semua yang diberikan keluarga kaisar kepadamu? Ketika ayahmu ada, dia sangat peduli pada negara. Dia hanya mengkhawatirkan kemakmuran Daxia dan penderitaan rakyat. Dan kamu, aku khawatir kekuatan di tanganku akan diambil. Dibandingkan dengan ayahmu, kamu terlalu jauh di belakang. Kamu benar-benar tidak cocok untuk duduk di posisi ini. Long Zaitian tersenyum, senyum yang sangat dingin. Bukan terserah kamu apakah itu cocok atau tidak. Di Chongyuan menggertakkan giginya, seolah-olah dia telah ditusuk oleh Long Zaitian. Pada saat ini, ekspresinya agak menyakitkan. Saya mengendalikan jutaan tentara di perbatasan selatan. Jika Anda mengatakan bahwa apa yang saya katakan tidak dihitung, apa yang dikatakan perbatasan selatan diperhitungkan, bukan? Long Zaitian bertanya balik. Anda. Ketika Di Chongyuan mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, perbatasan selatan adalah rasa sakit abadi di hatinya. Ada jutaan tentara di perbatasan selatan, tetapi mereka bukan milik Kaisar Chongyuan, tetapi mereka adalah bahaya tersembunyi terbesar di hatinya. Adapun perbatasan selatan, dia tidak bisa menyingkirkannya, dan dia tidak bisa menggunakannya. Salah satu tujuan saya datang ke sini adalah untuk memberitahu Anda, jangan melakukan banyak gerakan, kecuali orang di tangan Anda dapat membunuh saya. Jika tidak, Anda tidak dapat menanggung konsekuensi dari membuat saya marah. Long Zaitian memandang Di Zongyuan dan berkata. Di Zongyuan mengepalkan tangannya dengan erat, menggertakkan giginya, dan matanya penuh dengan keengganan dan kebencian. Kedua, itu juga merupakan tujuan utama kunjunganku ke ibu kota kekaisaran, sisi Kaisar Qing. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Sisi Tuan Qing. Mengapa? Mengapa Anda menjaga apa yang ada di sekitar Kaisar Chongyuan saya? Mendengar kata-kata ini, reaksi Di Zongyuan sangat keras. Saya ingin mengurusnya, saya bisa mengurusnya jika saya mau, tidak perlu apa-apa. Saya tidak berdiskusi dengan Anda sekarang, tetapi hanya memberi tahu Anda. Keluarga Zhao, saya pasti akan pindah. Mereka harus telah membayar harganya sejak lama, untuk Daxia. Guru suci Tuan sebenarnya bercampur dengan beberapa keberadaan yang merugikan negara dan rakyat,
dan di bawah 9 mata air suci, saya khawatir dia tidak akan beristirahat dengan damai, bukan? Long Zaitian menatap Di Chongyuan dan berkata, Bab 1576. Zaman sedang berubah, saya hanya membuat perubahan yang diperlukan sesuai dengan perubahan zaman, ada apa dengan saya? Di Zongyuan merentangkan tangannya dengan ekspresi polos di wajahnya. Waktu sedang berubah, dan kita juga harus membuat perubahan yang sesuai, tetapi perubahan pasti tidak mengubah benar dan salah dan mengabaikan kehidupan manusia. Anda adalah penguasa suci Daxia, dan Anda memperlakukan kehidupan manusia seperti tidak ada apa-apanya, dan biarkan orang-orang Anda melakukan apapun Anda inginkan. Anda adalah orang berdosa. Long Zaitian menatap Di Chongyuan dengan dingin. Bagaimana kehidupan orang-orang yang tak tersentuh itu bisa dianggap sebagai kehidupan dan kehidupan manusia? Mereka dilahirkan untuk melayani orang-orang yang mulia. Mengapa harus begitu? Di Zongyuan mengertakkan gigi, sedikit tidak yakin. Hehe, kamu beruntung, kamu lahir di keluarga kekaisaran, jika tidak, kamu hanya akan menjadi paria. Tapi aku, Long Zaitian, memiliki kemampuan untuk mengubahmu menjadi paria seperti mereka, mengerti? Long Zaitian tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Di Zongyuan. Orang seperti itu dengan kepribadian yang ekstrim menjadi penguasa Daxia, yang mungkin menjadi malapetaka bagi Daxia. Nasib, aku tidak pernah percaya pada takdir. Di Zongyuan menggertakkan giginya. Kamu tidak percaya pada takdir. Mengapa kamu tidak percaya pada takdir? Apakah kamu memiliki kualifikasi? Semua yang kamu miliki sekarang adalah peninggalan ayahmu. Dan kamu jauh lebih buruk dari ayahmu. Kamu harus tahu, selama karena aku ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu, apa yang dapat kamu lakukan? Long Zaitian memandang Di Chongyuan dengan penghinaan yang tak tertandingi. Aku tidak percaya, kenapa kamu membunuhku, kenapa kamu? Di Zongyuan mengertakkan gigi, sangat bingung. Kenapa? Karena kamu menyukai dan mempercayai keluarga Zhao, itu akan membawa bencana bagi negara dan rakyat. Nyatanya, selama bertahun-tahun, posisi guru suci lebih kuat darimu bahkan jika kamu terikat pada seekor anjing. Long Zaitian tampak menghina. Raja Naga, lancang, kamu lancang. Di Zongyuan berteriak dan mengutuk dengan keras. Karena aku lancang, mengapa kamu begitu cemas? Bukankah seharusnya kamu diam saat ini? Long Zaitian merasa bahwa Di Zongyuan semakin konyol. Kenapa kamu mendominasi semua ini? Kenapa? Teriak Di Zongyuan, pada saat ini, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Kenapa? Kenapa aku harus menjelaskan semuanya padamu? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia merasa itu semakin konyol. Anda. Ketika Di Chongyuan mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu bagaimana berbicara untuk sementara waktu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Karena kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, maka diamlah. Melihat Di Chongyuan ragu untuk berbicara, Long Zaitian memasang senyum dingin di wajahnya. Raja Naga, kamu tidak patuh, apakah kamu mengerti ketidaktaatan? Di Zongyuan tidak marah, dan terus berteriak. Ya, saya tidak patuh, tapi terus kenapa? Long Zaitian tersenyum dingin. Anda. Ketika Di Chongyuan mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pemberontak. Kenapa aku tidak bisa tidak mematuhimu? Apakah kamu pikir kamu adalah Kaisar Daxia? Apakah kamu pikir kamu adalah Kaisar yang tidak dapat menyinggung siapapun di Daxia? Jika demikian, harga diri kamu terlalu tinggi, baiklah. Long Zaitian mencibir di wajahnya. Mengapa kamu menghakimiku? Mengapa kamu menghakimiku? Kamu hanyalah seekor anjing dari keluarga kaisarku, mengapa? Di Zongyuan mengertakkan gigi dan berkata dengan penuh kebencian. Sepertinya orang tua itu benar-benar salah menilai kali ini. Memilih pemborosan sepertimu untuk menjadi manajer Daxia hanyalah bencana bagi semua orang di dunia. Long Zaitian mengertakkan gigi, sangat kecewa. Raja Naga, kenapa kamu mengatakan itu? Di Chongyuan bertanya dengan keras lagi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi senyum mengejek di wajahnya menjadi lebih besar. Bab 1577. Kenapa? Bukankah aku sudah memberitahumu kenapa? Kamu harus tahu bahwa di posisimu, kamu hanya bisa duduk jika aku membiarkanmu duduk. Jika aku tidak membiarkanmu duduk, kamu pasti tidak akan bisa duduk dengan aman. Long Zaitian menatap Di Zongyuan. Mendengar kata-kata ini, dada Di Chongyuan naik turun karena marah. Di masa lalu, saya masih akan mempertahankan rasa hormat tertentu untuk Anda, tetapi sekarang, saya pikir itu tidak perlu, karena menurut saya Anda bukan orang yang layak dihormati.
Seseorang adalah orang yang hidupnya adalah tidak berharga, dan yang tertarik untuk memperjuangkan ketenaran dan kekayaan. Tidak layak dihormati. Long Zaitian melanjutkan. Sebelumnya, aku bahkan tidak memikirkan apa yang harus dilakukan denganmu. Tapi kemudian, kamu telah melakukan beberapa hal yang membuatku kecewa. Kamu benar-benar ingin aku mati. Long Zaitian menatap Di Chongyuan, dengan sengaja menggigit kata terakhir, kematian, dengan sangat keras. Saya adalah penguasa Daxia, dan perbatasan selatan juga merupakan wilayah Daxia. Di wilayah saya, ada pasukan yang tidak dapat saya kendalikan. Jika Anda adalah saya, Anda akan melakukan hal yang sama. Di Zongyuan menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi. Jika Anda adalah orang yang berbudi luhur, mengapa para prajurit di perbatasan selatan tidak mendengarkan Anda? Anda harus memikirkan mengapa mereka mendengarkan ayah Anda dan bukan Anda. Mereka lebih suka dikendalikan oleh ayah Anda daripada Anda. Mengapa? Pikirkan sendiri. Long Zaitian menghukum hatinya dengan setiap kata, dan membuat Di Chongyuan terdiam. Raja Naga, apakah kamu berbicara begitu muluk tentang hatimu yang memberontak? Di Chongyuan benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata untuk dibantah, jadi dia hanya bisa berbicara dengan marah. Pemberontakan. Karena itu pemberontakan, maka pemberontak, kamu dapat terus melakukan pekerjaanmu. Jika kamu benar-benar mampu, bunuh prajurit perbatasan selatan dan berdarah seperti sungai. Long Zaitian menjentikkan lengan bajunya dan berkata sambil mencibir. Benar saja, mustahil baginya untuk membangunkan orang yang berpura-pura tertidur. Anda. Di Chongyuan tercekik dalam sekejap, membunuh perbatasan selatan dan berdarah ke sungai. Dia ingin, tetapi dia tidak memiliki kemampuan, dia bahkan memimpikannya, tetapi dia bahkan tidak dapat bermimpi untuk membunuh perbatasan selatan dan berdarah ke sungai. Beberapa hal yang kamu tidak tahu bagaimana melakukannya, dan jika kamu tidak ingin melakukannya, aku akan melakukannya untukmu. Apakah kamu ingat Jiang Qian saat itu? Sepupumu, aku memotong lengannya. 2 hari yang lalu, aku memotong tangan dan kakinya. Untuk orang seperti dia, jika ayahmu masih ada, dia pasti sudah mengeksekusinya. Tapi kamu tidak melakukan ini, orang yang makan roti darah manusia di belakang bisa mendapatkan perlindunganmu. Long Zaitian menganggapnya sangat konyol. Dia sepupuku. Di Zongyuan mengulanginya lagi. Bertahun-tahun yang lalu, ada pertempuran mendesak di depan. Mereka yang berjuang mati-matian di garis depan adalah ayah dari anak dari ayah, suami dari istri, berapa banyak keluarga yang mengungsi, dan Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda ingin untuk melindungi orang berdosa. Sepupumu adalah laki-laki itu, orang lain bukanlah manusia. Long Zaitian mencibir. Sepupuku, dia bukan orang biasa. Di Zongyuan membantah dengan lemah. Aku tahu bahwa sepupumu bukan orang biasa, karena sepupumu adalah sepupumu, dan dia memiliki sepupu dari Kaisar Suci Daxia, jadi dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Mengabaikan kehidupan manusia, dan memakan roti kukus darah manusia di bagian belakang. Long Zaitian mengangguk. Anda. Di Zongyuan terdiam beberapa saat. Kali ini ketika saya datang ke ibu kota, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka yang memakan darah manusia di bawah sayap Anda. Anda tidak dapat membunuh sungai darah di perbatasan selatan, tetapi saya dapat membunuh sungai darah di Kekaisaran. Long Zaitian menatap Di Chongyuan, dan berkata lagi. Long Zaitian, beraninya kamu. Di Zongyuan sangat marah hingga tubuhnya bergetar, dia menunjuk ke arah Long Zaitian dan bertanya. Yang pertama dimulai dengan sepupumu. Orang ini seharusnya sudah lama meninggal. Kamu akan tahu jika kamu berani melihatnya. Long Zaitian tidak mundur sama sekali, dan berkata dengan dingin. Dadada. Pada saat itulah langkah kaki datang dari bawah menara, dan langkah kaki yang sepi menaiki tangga, selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, seorang pria kekar muncul di menara, berjalan menuju Long Zaitian dan Di Chongyuan. Pria kekar yang berjalan tidak lain adalah Suetu. Ekspresi Suetu acuh tak acuh, dan dia memegang tas kain di tangannya. Di bawah tas kain, darah merah tua mengalir dan jatuh ke tanah setetes demi setetes. Melihat Suetu mendekat, wajah Di Zongyuan sedikit berubah, apalagi saat melihat tas kain di tangan Suetu, dia merasa ada yang tidak beres. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Di Zongyuan merasa sedikit gelisah. Suetu berhenti, dan melemparkan tas kain di tangannya ke tanah di dalam tas kain. Benda bulat, bertulang jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali di tanah. Bos, sudah ditangani. Tangan dan kakinya terputus hari itu. Dia masih dirawat di rumah sakit tadi. Sebenarnya tidak perlu dirawat. Kepalanya langsung saya potong.
Suetu berkata dengan ceroboh. Melihat benda bundar di tanah, Di Chongyuan sangat ketakutan hingga kakinya lemas, dan dia hampir duduk di tanah. Bukankah kepala di tanah persis kepala Jiang Qian? Kamu sangat berani. Di Chongyuan menunjuk ke Long Zaitian dan peta darah. Mendengar kata-kata ini, Suetu sangat menghina, dan berkata dengan dingin, Guru Suci Agung kami, sepupu Anda, jika bukan karena sepupu Anda, dia akan mati 10.000 kali. Anda masih melindunginya, pantas saja tentara kami di perbatasan selatan menolak untuk menerima Anda. Pada saat ini, Long Zaitian juga berbicara, Jiang Qian baru permulaan. Kali ini saya datang ke ibu kota kekaisaran, saya akan membunuh semua orang yang bisa dibunuh. Jangan khawatir, saya sudah menghitung siapa yang pantas mati dan siapa tidak pantas mati. Orang-orang, semuanya ada di sini. Long Zaitian memegang sebuah gulungan di tangannya dan berkata dengan dingin. Mengapa kamu melakukan ini, mengapa? Di Zongyuan kehabisan napas. Mendengar kata-kata di Chongyuan, Suetu sangat menghina, hanya karena orang-orang ini melakukan segala macam kejahatan, mereka sudah cukup untuk mati 10 kali. Kami hanya melakukan apa yang tidak ingin kamu lakukan, dan kamu tidak berani melakukannya. Jika semangkuk air tidak sama, hadiah dan hukuman ditentukan dengan jelas, dan perintah dilarang, maka kami akan melakukannya untuk Anda. Jika perlu, Anda bahkan dapat keluar dari posisi ini. Di posisimu, seekor anjing dengan tali lebih baik darimu. Selain itu, ini juga untuk membalaskan dendam puluhan ribu saudara yang mati kelaparan dalam kelaparan di perbatasan selatan. Jika bos tidak melarangku, aku bahkan akan memenggal kepalamu. Suetu berbicara semakin kasar, dan bahkan menggertakkan giginya dengan keras. Mendengar ini, Di Chongyuan merasa sedikit goyah, dan mundur 2 langkah dengan terhuyung-huyung. Pada saat ini, Long Zaitian menatap Di Chongyuan lagi, dan berkata, Di Chongyuan, aku tahu kamu telah menyergap master di sekitar sini, kamu mungkin juga membiarkan mereka keluar dan mengambil beberapa langkah untuk melihat apakah mereka benar-benar dapat mempertahankannya. Saya menyarankan Anda untuk mencoba, bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Mendengar ini, ekspresi Di Chongyuan berubah, seolah sedang memikirkan sesuatu. Bab 1578. Di Zongyuan ragu-ragu, Long Zaitian benar, dia memang menyergap para master. Tetapi pada saat ini dia ragu-ragu, dapatkah tuannya sendiri ini benar-benar mempertahankan Long Zaitian? Bahkan jika Long Zaitian tertinggal, bagaimana dia akan menangani kekacauan selanjutnya, semua ini sangat sulit untuk dihadapi. Kenapa, kamu bahkan tidak berani mencoba? Apakah kamu masih ingin mempertahankan posisimu sendiri seperti ini? Long Zaitian juga melihat tatapan ragu-ragu di Zongyuan, dan bertanya dengan seringai di sudut mulutnya. Raja Naga, saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah. Di Zongyuan menarik napas dalam-dalam dan berbicara tanpa rasa percaya diri. Aku tidak perlu kamu mengajariku bagaimana melakukannya. Kamu hanya perlu tahu bahwa apa yang ingin aku lakukan, kamu harus kembali dan duduk, dan kamu harus melakukannya. Long Zaitian menoleh dan melirik Di Chongyuan sebelum berbalik dan pergi dengan Suetu, meninggalkan Di Chongyuan dengan pandangan ke belakang. Melihat punggung Long Zaitian pergi, Di Zongyuan mengatupkan giginya erat-erat, dan matanya penuh kengganan. Dia menunggu di sini selama sehari semalam, menunggu kedatangan Long Zaitian, tetapi pada akhirnya dia menjadi skenario seperti itu. Di depan Raja Naga, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Setelah Long Zaitian pergi sepenuhnya, Di Zongyuan duduk di tanah, seluruh tubuhnya tampak tersesat. Tuanku, ada apa denganmu, mengapa kamu duduk di tanah? Pada saat ini, pelayan datang dan melihat Di Chongyuan sedang duduk di tanah, jadi dia bergegas untuk membantunya berdiri. Kamu keluar dari sini. Di Zongyuan berteriak keras, berjuang untuk bangun, dan mendorong pelayan itu ke tanah. Pelayan itu tampak cemas, tetapi dia tidak berani mendekati Kaisar Chongyuan saat ini. Kaisar Chongyuan saat ini lebih mirip singa yang marah. Aku menyuruhmu keluar, tidakkah kamu dengar? Keluar sekarang, aku tidak ingin melihatmu. Di Zongyuan sangat marah. Ya, aku akan menghilang sekarang. Para pelayan tidak berani lalai, dan buru-buru pergi lagi, terburu-buru. Di Zongyuan berdiri, terhuyung-huyung dan berjalan di atas menara, tampak benar-benar tersesat, dia tidak tahu harus berbuat apa dengan dirinya sendiri. Saat ini, salju di luar kota tertutup salju, dan 2 sosok sedang berjalan di atas tanah bersalju, yang satu di depan memegang tangannya di belakang, dan yang lainnya mengikuti di belakang.
Orang yang berjalan di depan tidak lain adalah Long Zaitian, dan orang yang mengikutinya secara alami adalah Suetu. Bos, apakah kamu benar-benar ingin menghujani ibu kota kekaisaran? Suetu bertanya dengan tergesa-gesa. Sebelumnya, dia hanya mengambil kepala Jiang Qian sesuai perintah Long Zaitian, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang rencana Long Zaitian. Apa yang kamu katakan? Long Zaitian terus berjalan dan bertanya balik. Bagaimana saya tahu? Namun, jika Anda benar-benar melakukan ini, bos, Anda akan sangat mendominasi. Saya sudah lama ingin melakukan hal seperti itu. Suetu sedikit bersemangat. Karena sudah dikatakan, saya akan melakukannya. Jika saya tidak melakukannya, saya tidak akan mengatakannya. Long Zaitian berhenti sejenak, dan berkata, setelah selesai berbicara, teruslah bergerak maju. Sempurna, cantik. Bos, kapan kamu melakukan gerakan seperti itu? Suetu bahkan lebih bersemangat sekarang. Kapan kamu membuat pemikiran seperti itu? Apakah itu penting? Long Zaitian bertanya balik. Ternyata bos itu bertindak seenaknya, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia benar-benar memiliki temperamen dan temperamen yang baik. Mendengar kata-kata itu, Suetu sangat terkesan. Long Zaitian terdiam, dan berjalan lurus ke depan. Melihat itu Suetu, dia hanya bisa mengikuti dengan cepat. Sekitar setengah jam kemudian, Long Zaitian dan Suetu akhirnya kembali ke halaman keluarga Lin. Begitu dia memasuki pintu, Lin Si bertatap muka. Saudaraku, apakah semuanya berjalan dengan baik? Lin Si bertanya dengan penuh semangat. Ada apa? Aku hanya berbicara dengannya. Mungkinkah dia masih ingin membunuhku? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum masam. Bos, jangan katakan itu, mereka benar-benar menyergap banyak orang, siap menyerangmu, mereka hanya tidak berani melakukannya. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Suetu dengan cepat menambahkan. Saudaraku, terlalu berbahaya untuk pergi kali ini. Lin Si masih memiliki ekspresi khawatir saat ini, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Long Zaitian saat ini tidak dalam kondisi puncaknya. Jika Di Chongyuan benar-benar ingin mati selamanya, Long Zaitian mungkin tidak dapat menahannya. Kubilang, dia tidak berani melakukannya. Long Zaitian sangat yakin. Kalau begitu saudara, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Lin Si. Atas nama saya, rilis beritanya, katakan bahwa saya ingin menyelesaikan akun dengan orang-orang di atas. Long Zaitian menyerahkan gulungan itu kepada Lin Si dengan nada yang sangat positif. Oke, kakak. Lin Si mengambil gulungan itu dan setuju. Bos, bagaimana jika orang-orang ini kabur? Mereka tahu kamu ingin membunuh mereka, jadi mereka pasti akan kabur. Suetu memikirkan pertanyaan kunci. Dengan kekuatan kita, tidak bisakah kita tetap tidak memperhatikan orang-orang ini? Ini adalah orang-orang terkutuk. Jika mereka berani melarikan diri, mereka hanya membunuh mereka. Perintahkan mereka semua, ini perintahku. Rasa dingin melintas di mata Long Zaitian. Bosnya masih terus terang, dan saya suka bagaimana bosnya begitu kuat dan tegas. Suetu merasa Long Zaitian sangat kuat, dan merasa sedikit bersemangat. Dimengerti saudara, saya akan memerintahkan orang untuk melakukannya sekarang. Kami memiliki beberapa master di ibu kota kekaisaran. Lin Si menangkupkan tangannya dan berkata pada naga itu. Mari kita mulai setelah malam tiba. Adapun keluarga Zhao, saya akan pergi ke sana sendiri. Long Zaitian memandang ke langit, menyipitkan matanya dan berkata. Ya. Lin Si menjawab, lalu berbalik dan pergi. Bos, keluarga Zhao, biarkan aku pergi bersamamu. Keluarga Zhao tahu tentang adik ipar Su Wan saat itu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menggali hal-hal yang berguna dari mereka. Pandangan sengit melintas di mata Suetu. Karena insiden Su Wan, Raja Naga menyegel kekuatannya sendiri. Ini adalah rasa sakit di hati hampir semua orang di perbatasan selatan. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku akan melakukan hal yang sama. Ekspresi Long Zaitian tenang. Tetapi untuk orang-orang seperti mereka, jika Anda perlu melakukannya sendiri, bos, bukankah tangan Anda akan kotor? Biarkan saya melakukan hal-hal ini, dan saya berjanji bahwa lelaki tua dari keluarga Zhao akan patuh. Suetu adalah jalan lagi. Mari kita lihat dan bicarakan ketika saatnya tiba. Sekarang belum terlambat, dan belum waktunya untuk pembukaan pertunjukan besar. Long Zaitian melihat ke langit lagi, dan berkata dengan jelas. Setelah mengatakan ini, dia mengambil langkah menuju kamarnya sendiri. Setelah berlari keluar sepanjang hari, Long Zaitian tidak dapat melakukannya tanpa suara angin dan embun beku. Setelah memasuki suite, dia langsung merasakan perasaan hangat.
Kembali. Pada saat ini, suara lembut Gu Qinglian datang dari ruangan, dan Gu Qinglian berjalan keluar ruangan perlahan. Bab 1579. Gu Qinglian datang dan membantu Long Zhaitian melepas mantelnya. Karena masih ada salju yang berterbangan di luar, masih ada embun beku dan salju di mantel Long Zhaitian, cuaca hari ini memang tidak terlalu bagus. Kembali. Long Zhaitian menarik napas dan menjawab. Ada apa? Apa kata mereka? Gu Qinglian menggantung mantel Long Zhaitian dan bertanya. Kemudian, dia pergi ke samping dan menuangkan secangkir air panas untuk Long Zhaitian. Itu tidak baik. Saya tidak pergi untuk bernegosiasi dengannya, saya hanya mengatakan sesuatu kepadanya, mengatakan kepadanya bahwa saya ingin mengadakan gelombang likuidasi dengan keluarga ibu kota kekaisaran. Long Zhaitian menyesap air panas dengan cibiran di wajahnya. Bagaimana kamu ingin melakukannya? Gu Qinglian mendengar keanehan dalam kata-kata Long Zhaitian, dan bertanya dengan prihatin. Lin Si memilah sebuah gulungan untukku. Ini semua tentang apa yang telah dilakukan anak-anak kaya dari ibu kota kekaisaran di bawah perlindungan Kaisar Chongyuan selama bertahun-tahun. Beberapa dari mereka menyukai seorang wanita dan merebutnya. Keluarga wanita itu mencoba menghentikan, dan bunuh seluruh keluarga wanita itu. Mereka tidak akan membeli ladang dan rumah orang lain jika mereka memperhatikannya. Sayang sekali untuk mati, mereka ditakdirkan untuk tidak bertahan malam ini. Malam ini, ibu kota kekaisaran penuh dengan darah. Mata Long Zhaitian sangat tajam, dan dia meminum air panas dalam sekali teguk, meskipun dia tidak minum, dia sepertinya sedang minum. Dengan cara ini, aku khawatir itu akan menimbulkan sensasi besar. Mendengarkan kata-kata Long Zhaitian, wajah Gu Qinglian sedikit berubah. Jika orang lain mendengar kata-kata mencengangkan Long Zhaitian, mereka akan ketakutan. Tapi Gu Qinglian, bagaimanapun, lebih akrab dengan Long Zhaitian, dia mengenal Long Zhaitian dengan baik. Saya hanya ingin membuat keributan besar. Saya ingin memberitahu orang-orang ini bahwa mereka akan dihukum karena melakukan hal-hal buruk. Bahkan jika di Zongyuan melindungi mereka, itu tidak berguna. Long Zhaitian mencibir. Bagaimana reaksi orang-orang di Miyagi? Gu Qinglian tidak berani membayangkan bahwa apa yang dilakukan Long Zhaitian jelas melawan di Chongyuan, sepenuhnya melawannya, pertarungan total. Saya tidak peduli dengan reaksi mereka. Saya tidak perlu memperhitungkan reaksi mereka. Sebagai kaki tangan dan pelindung, mereka juga pendosa. Bahkan di Zongyuan sendiri juga pendosa. Long Zhaitian menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Di luar dingin, dan itu membuatnya sedikit haus. Di Chongyuan adalah guru suci Daxia, siapa yang bisa melakukan apa saja padanya. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, hampir secara naluriah. Saya. Long Zhaitian menatap mata Gu Qinglian dan berkata dengan serius. Mendengar ini, Gu Qinglian membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika Long Zhaitian mengatakan ini sebelumnya, Gu Qinglian akan berpikir bahwa Long Zhaitian hanya menyombongkan diri, tetapi sekarang, berbeda dari sebelumnya. Sekarang dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Long Zhaitian. Apakah kamu benar-benar akan bertemu, dan beradu pedang dengan Di Zongyuan? Gu Qinglian menarik napas dalam-dalam. Apakah menurutmu aku memiliki kemampuan untuk bergulat dengannya? Long Zhaitian tersenyum misterius. Tentu saja. Kamulah yang paling dia takuti. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk bergulat dengannya, mengapa dia ingin membunuhmu? Gu Qinglian berkata tanpa berpikir. Faktanya, bahkan hari ini, Gu Qinglian masih agak tidak terbayangkan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa rahasia yang begitu besar dan mencengangkan tersembunyi di balik pria yang tidak pernah ingin dinikahinya ini? Mengapa saya harus takut padanya karena saya bisa mematahkan pergelangan tangannya? Anda harus tahu bahwa premis terbesar baginya untuk duduk di posisi ini sekarang adalah karena saya setuju. Tapi dia terlalu tidak sadar, mengapa dia harus memprovokasi saya. Long Zhaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Gu Qinglian menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Dia juga bisa mengerti bahwa Long Zhaitian harus melawan. Malam ini, aku akan pergi ke rumah Zhao untuk jalan-jalan. Long Zhaitian berdiri, melihat keluar jendela, dan sedikit mengernyit. Pokoknya, berhati-hatilah. Gu Qinglian tidak tahu harus berkata apa, dia sepertinya tidak bisa membantu. Dia hanya bisa berjalan, dengan lembut memeluk pinggang Long Zhaitian dari belakang, dan meletakkan wajahnya yang cantik di punggung Long Zhaitian, merasakan keberadaan Long Zhaitian. Situasi saat ini genting, dan dia tidak tahu seperti apa masa depan mereka nantinya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa.
Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa kepastian. Long Zaitian terkekeh, meraih tangan Gyokbu Qinglian dengan tangannya yang besar, dan memegangnya di tangannya. Keduanya hanya berdiri seperti ini, diam-diam, merasakan keberadaan satu sama lain dalam kesunyian. Ibu kota kekaisaran, sebuah istana di kota istana. Saat ini, Di Chongyuan sedang makan tanpa gambar apapun, melahapnya, dan sekelompok pelayan sedang menunggunya. Mereka membungkuk dan menyaksikan Di Chongyuan makan, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka telah melayani Di Chongyuan selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah melihat Di Chongyuan makan seperti ini. Mereka sangat terkejut, tetapi mereka tidak berani berbicara. Zhao Tua, tolong pelan-pelan, Tuan sedang makan, bisakah kamu membiarkan dia selesai makan dulu? Ada suara cemas dari luar, itu adalah suara seorang pelayan. Keluar dari sini, aku ingin melihat Tuan, lihat Tuan segera, segera. Sebuah suara kasar datang, itu adalah suara Zhao Taiji, kasar dan cemas. Tidak lama kemudian, di depan aula utama, saya melihat seorang pelayan datang mengejar Zhao Taiji. Karena Zhao Taiji berjalan terlalu cepat, para pelayan di belakang tidak bisa mengikuti. Tuanku, tolong aku. Zhao Taiji bergegas mendekat dan langsung berlutut di tanah, menghadap Di Chongyuan. Melihat ini, pelayan itu segera berlutut juga. Tuanku, tolong maafkan saya. Penatua Zhao Guo ingin melihat sesuatu yang mendesak. Saya benar-benar tidak dapat menghentikannya, saya tidak dapat menghentikannya sama sekali. Pelayan itu dengan cepat menjelaskan, hampir menangis. Di Chongyuan yang sedang makan tiba-tiba berhenti, dan melemparkan sumpit di tangannya ke tanah. Dia terlihat agak kuyuh sekarang, dengan janggut berantakan di seluruh wajahnya, dan sepertinya dia belum bercukur selama 2 atau 3 hari. Tuanku, sesuatu yang serius telah terjadi. Zhao Taiji hendak menangis dan berteriak keras. Apa masalahnya? Dengan nada tenang, Di Chongyuan dengan santai mengambil serbet, menyeka mulutnya, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tuanku, apakah kamu belum tahu? Raja Naga itu gila. Dia mengeluarkan desas-desus bahwa dia ingin mencuci ibu kota kekaisaran dengan darah, dan mengatakan bahwa dia ingin menghukum mereka yang pantas mendapatkannya. Dia gila. Kami semua adalah orangmu, tuanku. Ini semua untukmu. Zhao Taiji berbicara sambil menangis, dan setelah selesai berbicara, dia meletakkan kepalanya di tanah dengan kuat. Orang yang melakukan sesuatu untuk saya. Apakah saya membunuh dan membakar ketika saya meminta mereka melakukan sesuatu untuk saya? Wajah Di Chongyuan muram, dia menatap Zhao Taiji, dan bertanya. Mendengar kata-kata ini, Zhao Taiji tertegun sejenak. Dia merasa sedikit terkejut dengan reaksi Di Chongyuan, tidak seperti reaksi biasa yang seharusnya dimiliki Di Chongyuan. Bab 1580. Tuanku. Setelah bereaksi, Zhao Taiji buru-buru merangkak menuju Di Chongyuan, air mata akan jatuh, tuanku, mereka semua bekerja untukmu, kamu tidak bisa menyerah begitu saja, tidak, sama sekali tidak. Nada suara Zhao Taiji hampir memohon. Ketika Di Chongyuan mendengar kata-kata itu, dia mencibir tak berdaya. Terus, Di Chongyuan bertanya balik. Tuan, apakah Anda ingin meninggalkan mereka dan membiarkan mereka dibantai oleh Raja Naga? Zhao Taiji menangis. Raja Naga memegang daftar hari ini, dan di daftar itu semua orang yang pantas mati. Nyatanya, saya tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa ada banyak orang dari keluarga Zhao Anda di daftar itu. Saya selalu memberitahu Anda, biarkan orang-orang Anda tidak menonjolkan diri, tetapi apakah Anda mendengarkan? Sekarang waktunya untuk perhitungan, apa yang bisa saya lakukan? Di Chongyuan memiliki senyum masam di wajahnya, penuh ketidakberdayaan dan kesepian. Tuanku, Anda adalah tuanku, Anda adalah tuan suci dari Dacia. Anda memiliki keputusan akhir tentang Dacia, bukan dia, Raja Naga. Anda harus memiliki cara, Anda harus memiliki sesuatu. Benar, tuanku, Anda tidak bisa menyerah pada kami. Zhao Taiji meraih tangan Di Chongyuan dan memohon dengan getir. Saya memiliki keputusan akhir. Dalam nama, saya memiliki keputusan akhir. Faktanya, ada jutaan tentara di perbatasan selatan, jadi mengapa saya harus memiliki keputusan akhir? Di Chongyuan memiliki senyum masam di wajahnya. Saya tahu, tuanku, Anda memiliki seseorang di belakang Anda. Anda pasti memiliki seseorang di belakang Anda. Sekaranglah waktunya, tuanku tidak bisa lagi bersembunyi. Zhao Taiji memohon dengan getir. Tidak ada pendukung, kembali, keluar untuk bermain, kamu selalu harus membayarnya kembali.
Sudah waktunya kamu membayar kembali. Di Zongyuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Tidak, tidak, saya tidak bisa kembali, Tuan, tolong selamatkan keluarga Zhao saya, selamatkan keluarga Zhao saya. Zhao Taiji berlutut di tanah, memohon dengan keras. Kemarilah, kirim Zhao Guolao kembali. Ini sudah malam dan dia perlu istirahat. Di Zongyuan melihat ke kiri dan ke kanan, dan memesan. Zhao Guo tua, tolong. Dua pelayan berjalan mendekat. Saya tidak ingin kembali. Jika Tuan tidak setuju untuk menyelamatkan keluarga Zhao saya akan berlutut dan mati di sini. Zhao Taiji berlutut di tanah dengan kuat. Melihat hal itu, kedua pelayan itu juga sangat malu. Apakah kamu tuli? Aku memintamu untuk mengirim Zhao Guolao kembali untuk beristirahat. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Di Zongyuan mengerutkan kening dan memarahi dengan tajam. Zhao Guo tua, ayo pergi. Pelayan itu membujuk. Tidak, saya tidak. Zhao Taiji mendesis di akhir. Kedua pelayan itu tampak malu dan saling memandang tanpa daya, mereka hanya berjalan mendekat, menjebak Zhao Taiji, dan menyuruh Zhao Taiji pergi. Tidak, saya tidak ingin pergi, tuanku, saya tidak bisa pergi. Apakah Anda melihat keluarga Zhao saya dibantai oleh Raja Naga? Anda tidak dapat melakukan ini, Anda tidak dapat melakukan ini. Jika Anda menonton keluarga Zhao saya dibantai, siapa yang akan dibunuh di masa depan? Berani berbagi kekhawatiran Tuan. Zhao Taiji berjuang dengan panik. Keluar. Di Zongyuan baru saja melambaikan tangannya. Di bawah tarikan dua pelayan, Zhao Taiji tidak punya pilihan selain pergi. Seiring berjalannya waktu, teriakan Zhao Taiji semakin mengecil hingga akhirnya benar-benar menghilang. Di Zongyuan menggosok pelipisnya, dia merasa sangat lelah saat ini. Dia akan melakukannya malam ini. Pada saat ini, suara wanita yang agak dingin keluar, dan seorang wanita jangkung keluar dari balik layar istana. Wanita itu melambaikan tangannya, membuat para pelayan yang menunggu di Chongyuan kiri dan kanan pergi. Jirulan, bukankah ini hari yang kamu tunggu-tunggu? Di Zongyuan menatap wanita itu dan berkata dengan dingin. Tunggu hari ini. Ini memang hari yang kamu tunggu-tunggu, tapi dengan kemampuanmu, bisakah kamu membunuhnya? Jirulan mencibir. Kamu tahu aku tidak bermaksud begitu. Kamu masih memiliki dia di hatimu. Kamu tidak ingin aku benar-benar membunuhnya. Karena kamu sangat membenci seseorang, kamu tidak mengertakkan gigi. Dan ketika kamu menyebut dia, kamu selalu menggertakkan gigi Anda hanya marah padanya. Wanita di Chongyuan saya, hati bukan milik di Chongyuan saya, konyol untuk mengatakannya. Di Zongyuan tersenyum sedikit muram. Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Setelah bertahun-tahun, janjiku masih diperhitungkan. Jirulan berbicara dengan dingin. Hehe. Di Zongyuan mencibir. Kamu ingin meminjam tangannya untuk memotong beberapa lengan keluarga Zhao. Jirulan sangat bertekad dan otentik. Terus. Di Zongyuan mengertakkan gigi dan bertanya balik. Kamu benar-benar tidak bisa dipercaya oleh siapapun. Senyum di wajah Jirulan tetap tenang. Aku bahkan tidak bisa mempercayai wanitaku, siapa lagi yang bisa kupercaya? Wajah di Zongyuan dingin. Benar. Jirulan menjawab dengan ringan, lalu berjalan kembali perlahan. Apakah kamu tidak ingin melihatnya? Setelah sekian lama, Di Zongyuan bertanya lagi. Mendengar kata-kata Di Chongyuan, Jirulan menghentikan langkahnya, memunggungi Di Chongyuan, wajahnya sedikit berubah, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Lihat apa yang dia lakukan, aku adalah wanita dari Tuan Daxia sekarang, apakah menurutmu itu pantas? Jirulan bertanya balik. Kamu tidak berpikir begitu di dalam hatimu. Di Zongyuan sangat marah. Apa yang saya pikirkan dalam hati saya? Itu urusan saya. Apakah Anda perlu mengurusnya? Jirulan bertanya balik. Anda. Di Chongyuan mengertakkan gigi ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jirulan mempercepat langkahnya dan berjalan kembali tanpa melihat ke belakang. Pelayan. Setelah Jirulan pergi, Di Chongyuan memanggil. Minuman keras. Di Zongyuan meneriakkan sepatah kata. Tuan, ini tidak baik. Bukankah kamu mengatakan bahwa minum itu salah? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah minum di malam hari? Ketika pelayan itu mendengar kata-kata itu, dia membujuknya. Aku berkata, anggur, di mana ada begitu banyak omong kosong? Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Di Zongyuan menatap pelayan itu dengan mata dingin, dan pelayan itu merasakan tatapan Di Chongyuan, tubuhnya bergetar, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Aku akan mengambilnya sekarang.
Pelayan itu membungkuk dan mundur. Ledakan. Di Zongyuan meraih sudut meja dan membalikkan meja secara langsung, seluruh tubuhnya dalam keadaan merosot, matanya kosong. Malam tiba dengan tenang, dan cuaca agak suram di siang hari, dengan sedikit salju. Di malam hari, langit tampak agak cerah. Akhirnya, Zhao Taiji kembali ke rumah keluarga Zhao, dan dia berjalan ke gerbang keluarga Zhao dalam keadaan linglung. Patriark tua, apa yang terjadi? Apa yang Guru Suci katakan? Itu benar, apa yang tuanmu katakan, kamu tidak bisa membiarkan Raja Naga bersikap seperti ini. Benar, apa itu Raja Naga? Apakah dia tidak peduli dengan Guru Suci? Semua orang di keluarga Zhao sangat mirip dengan keluarga Zhao. Begitu Zhao Taiji memasuki pintu, dia segera mengajukan pertanyaan. Hanya saja saat ini, Zhao Taiji sepertinya pingsan, matanya tak bernyawa. Melihat Zhao Taiji seperti ini, semua orang merasa lebih buruk. Ada apa? Ada apa, Patriark tua, kamu berbicara? Ada suara-suara yang jarang lagi, yang semuanya adalah pertanyaan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.